Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari segala ujian, dari segala cobaan, terutama dalam suasana pandemi yang masih menyebar sekarang ini dengan tipe yang baru. Dulu corona, sekarang ini Omikron. Semoga Omikron tidak sampai kepada kita, sampai di sana-sana aja lah. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari ini kita akan membahas mengenai a'malul haji wal umrah. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan mengenai al-ihram. Karena al-ihram itu kita sudah jelaskan begitu banyak masalah yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan ihram itu. Tetapi ketika dikaitkan dengan haji dan umrah, maka ihram di miqat itu menjadi wajib. Menjadi wajib. Kalau seseorang melewati miqat sementara dia mau melaksanakan haji dan umrah, maka dia telah melanggar satu kewajiban. Karena melanggar sebuah kewajiban, maka dia dikenakan dam. Damnya itu 1 ekor kambing. Tapi kemarin sudah kita jelaskan, kalau dia misalnya masuk, melewati itu, kemudian dia kembali lagi ke miqat, berihram, maka dia tidak dikenakan dam. Nah, itu secara sederhananya. Nah, setelah kita berihram, maka kita akan melaksanakan haji dan umrah. Ini yang kita mau lihat. Amalan-amalan haji dan umrah itu apa saja? Saya kira ini paling tidak sudah kita dapat gambaran sedikit. Di sini disebutkan yang pertama a'malul haji. Amalan-amalan haji ada 10. Nah, ini sangat penting kita ingat, kita pahami mengenai yang 10 ini, karena akan berkaitan dengan amalan-amalan haji. Yang pertama al-ihram. Jadi ketika kita sampai di miqat, kita wajib berihram. Setelah kita melengkapi diri kita dengan pakaian ihram, setelah kita melaksanakan sholat sunnat ihram, kemudian pada saat itulah, setelah itulah kita berniat berihram. Apakah untuk haji ataukah untuk umrah? Karena pembahasan kita pada hari ini mulai dengan haji, maka kita niatkan ihram kita itu untuk haji. Dikatakan situ niyatul haji wal awil umrati auhuma. Niat untuk haji dan umrah. Kenapa dia katakan atau dua-duanya? Karena nanti ada seseorang yang melaksanakan haji dan umrah.
Ketika kita melaksanakan haji, maka niat kita setelah berihram itu di sini disebutkan, hendaklah dia mengatakan nawaitul hajjah. Dia katakan nawaitul hajjah, aku berniat haji. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini mereka ini yang berniat melaksanakan haji kalau mereka ini melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad. Nah ini. Nah sekarang apa ini maksudnya haji ifrad? Yang kira yang lalu sudah saya jelaskan. Haji ifrad itu adalah haji yang dilaksanakan oleh seseorang tanpa melaksanakan umrah terlebih dahulu. Jadi niatnya dia melaksanakan haji. Nah, bagaimana dengan umrahnya? Bagaimana dengan umrahnya? Umrahnya itu dilaksanakan sekaligus dilaksanakan setelah haji. Nah, saya ingin mengatakan begini dulu. Jika seseorang berniat umrah dan haji sekaligus, ya, maka dia akan mengatakan nawaitul hajja wal umrata. Jadi dia berniat untuk melaksanakan haji dan umrah. Nanti ketika dia masuk ke Mekah, dia melaksanakan tawaf umrah, dia melaksanakan sa'i umrah. Tetapi setelah sa'i dia tidak boleh cukur. Dia menunggu. Apa yang dia tunggu? Menunggu keberangkatan ke Arafah untuk haji. Yang lalu sudah saya jelaskan, Bapak-bapak merasakan bagaimana kalau hajinya haji ifrad. Bisa dibayangkan kalau kita kloter gelombang pertama, kloter pertama, kita menunggu sebulan lebih. Sebulan lebih. Jadi setelah kita melaksanakan umrah, kemudian tidak cukur, kita nunggu dengan pakaian ihram. Ini menurut saya ini haji yang berat sekali. Baik. Jadi kalau seperti ini niatnya nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Kalau tidak bisa kita bahasa Indonesia, aku berniat haji dan umrah dan aku berihram karena keduanya karena Allah. Ini namanya haji ifrad, berat. Sekarang kalau seseorang berniatnya melaksanakan haji tamattu, berarti dia melaksanakan umrah dahulu baru haji. Maka nanti ketika dia berada di Jeddah untuk miqat, untuk berihram di miqat, maka dia berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umrah karena Allah. Jadi orang beda-beda dalam satu bis itu niatnya. Tergantung haji yang mana yang dia mau laksanakan pada saat itu. Kalau dia haji tamattu, maka dia berniat ihram. Kalau haji ifrad, maka dia berniat haji. Kemudian kalau hajinya haji qiran, juga berniat haji tanpa niat umrah. Sekarang kita lihat. Niat ini kenapa penting pada saat ihram? Karena tidak akan bernilai amalan hajinya dia kalau dia tidak niat. Ini menjadi rukun dalam ibadah. Kalau seseorang niat itu menjadi rukun dalam ibadah. Kalau seseorang tidak berniat untuk melaksanakan ibadah itu, maka amalnya sia-sia. Tidak usah haji. Kalau kita sholat subuh tidak niatnya, sholat kita menjadi sia-sia. Sholat kita tidak diterima oleh Allah karena kita tidak berniat. Nanti terserah
mau niatnya ada bunyi usollinya atau tidak lain soal. Tetapi yang pokok adalah niat. Nah, demikian juga melaksanakan ibadah haji. Nah, ini lengkap di sini saya lihat. Bagaimana kalau seseorang itu melaksanakan badal haji orang lain? Niatnya beda sedikit. Katanya sini, nawaitul hajja an fulanin wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat melaksanakan badal haji untuk si fulan. Disebutkan orangnya. Namanya disebutkan fulan bin fulan, fulana binti fulana, disebutkan. Jadi menjadi sangat penting seseorang berniat pada saat ihram. Kalau dia melaksanakan haji, berniat ihram untuk haji. Kalau dia melaksanakan umrah saja, maka dia berniat untuk umrah. Kalau dia melaksanakan haji ifrad, disatukan umrahnya dengan haji, maka dia mengatakan nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sini bedanya Bapak Ibu ketika kita melaksanakan haji sesuai dengan haji yang kita kehendaki. Saya teruskan dulu supaya lebih jelas ini. Sekarang contoh kita mulai dengan haji tamattu. Maka ketika seseorang sudah berihram, maka niatnya adalah aku berniat untuk umrah dan berihram untuk umrah itu karena Allah. Maka sepanjang perjalanan dia dari Jeddah menuju Mekah itu bertalbiyah, sunat. Tidak bertalbiyah juga tidak apa-apa, tapi hukumnya sunat. Sampai di sana, maka dia melaksanakan tawaf umrah. Harusnya terlebih dahulu berwudu, karena untuk tawaf itu tidak sah tidak dilaksanakan tanpa wudu. Melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i. Sa'i tidak perlu wudu. Tidak perlu wudu. Nah, ini yang biasa Tetapi menurut saya lebih afdal kalau dalam keadaan berwudu. Tawaf itu syarat harus dalam keadaan berwudu. Tawaf, selesai tawaf, kemudian dia melaksanakan sa'i. Setelah dia sa'i, dia cukur. Pulang dari tawaf dan sa'i, langsung dia buka semua itu baju ihramnya, tinggal menunggu haji. Kemudian ketika dia menunggu haji, dia akan berihram di Mekah. Setelah dia mandi apa semua, dia berihram. Setelah dia berihram, tentu tadi dengan niatnya, maka dia tinggal menunggu keberangkatan ke Arafah. Sampai dia selesai. Ini namanya haji tamattu. Umrah dulu baru haji. Sedangkan haji ifrad itu melaksanakan umrah dan haji bersamaan. Yang tidak ada dalam haji ifrad itu adalah mencukur. Kalau tadi ada cukurnya itu pembatas antara umrah dengan haji. Kalau yang haji ifrad itu dia berihram dulu dari Jeddah dengan niat nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Setelah masuk Mekah dia tawaf umrah, dia sa'i umrah, tidak cukur, menunggu haji. Karena itu pada saat mau haji, mau ke Arafah, dia tidak berniat lagi haji karena sudah diniatkan di awal waktu di Jeddah tadi. Nah, itu. Ini yang haji ifrad. Yang haji kiran itu niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Aku berniat haji dan berihram karena Allah. Jadi ketika dia memasuki kota Mekah, dia cukup melaksanakan tawaf kudum. Tawaf sunat. Tawaf sunat. Setelah saya tawaf, dia pulang. Nah, dia apa bedanya dengan haji ifrad? Haji ifrad tidak umrah lebih dulu. Dia hanya tawaf kudum saja, menunggu haji. Jadi dua-dua ini berat. Ifrad berat, kemudian kiran berat. Setelah selesai semua dia melaksanakan haji, baru dia melaksanakan umrah. Dia pergi ke Tan'im
untuk bermikat di sana, berihram. Setelah itu dia masuk kota Mekah untuk melaksanakan umroh. Dari tiga ini yang paling praktis adalah tamattu. Tamattu itu yang paling ringan. Kita tidak terbebani dengan menjaga ihram seterusnya. Berbeda dengan haji ifrad dengan haji qiran. Kemudian sekarang ini bagi mereka yang membadal hajikan orang, haji mana yang dia ini terserah dia. Bisa haji tamattu, bisa haji ifrad, bisa haji qiran. Dia tinggal memilih, sama dengan orang-orang tadi. Tetapi bedanya adalah niatnya, aku berniat melaksanakan ibadah haji untuk si fulan bin fulan karena Allah. Biasanya yang begini ini seorang yang melaksanakan badal haji hanya boleh satu badal haji. Satu. Yang kedua, yang melaksanakan badal haji itu adalah orang yang sudah pernah haji. Yang tidak pernah tidak boleh. Ini syaratnya. Karena itu maka saya kalau setiap tahun itu ada beberapa orang yang pesan untuk dibadal hajikan. Sampai di Mekah saya ambil salah satunya. Yang lain saya bagi kepada teman-teman saya. Tapi saya tanya dulu, ente sudah punya badal haji enggak? Belum bro, ini badal haji. Yang lain lagi saya tanya. Karena tidak boleh ada dua badal haji yang dilaksanakan oleh orang yang sama pada saat haji itu, tidak boleh. Dan itu haram hukumnya. Tapi saya pernah dengar juga beberapa orang ngambil. Haram hukumnya itu, tidak boleh. Karena apa? Syaratnya satu orang satu badal haji. Apalagi yang namanya dam. Itu mafia dam itu di Mekah itu lumayan. Jadi dia datang kepada jamaah, dia minta, Pak, Bapak, Ibu, katanya kami akan bayarkan dam. Yang paling menakutkan itu, dia mengumpulkan dam, kalau dia tidak bayar, tidak menyembelih. Nauzubillah. Nah, sekarang bagaimana hukumnya orang yang sudah damnya diterima? Dialah yang mendapat siksaan nanti makan barang yang haram. Ini bahayanya, ini bahaya. Baik. Ini Bapak Ibu, ihram dengan niatnya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kemudian setelah berihram dengan niat tadi itu, ini masih ada sambungannya. Kemudian seseorang bertalbiyah. Bertalbiyah, jadi setelah berihram dan setelah berniat. Tetapi saya biasanya begini. Saya biasanya kalau melakukannya, saya berpakaian ihram dulu. Berpakaian ihram, kemudian masih bisa bebas kan kalau pakai ihram, karena belum ada niatnya. Ketika kita hendak melaksanakan sholat sunat ihram 2 rakaat, saya belum niat. Saya melaksanakan sholat sunat ihram dulu 2 rakaat. Setelah itulah baru saya niat untuk haji atau umroh. Ada orang biasa kalau setelah berpakaian ihram dia niat, boleh. Saya biasanya setelah itu baru. Karena itu maka bagi mereka yang berpakaian ihram di tanah air, ada yang berihram tanah air. Pendeknya dari Pondok Gede dia sudah berihram. Ya, itu berihramnya itu hanya memakai pakaian ihram. Tidak ada larangan bagi dia untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam ihram. Karena dia belum niat. Jadi berpakaian ihram seperti orang yang sudah mau haji, tapi dia belum terikat dengan larangan-larangan ihram. Kapan nanti dia terikat? Pada saat dia berniat untuk melaksanakan haji atau umroh, baru ada ikatan dengan larangan-larangan itu. Karena itu biasanya mereka yang dari sini naik pesawat
Sudah ihram Pak? Sudah, tapi baru pakaian ihram Ustaz. Belum niat. Oh bagus. Kenapa? Karena kalau dia sudah berniat ihram dari sini, maka menjaga larangan ihram itu sepanjang jalan sampai masuk Mekah, itu dia harus menjaga. Karena itulah maka niat ihramnya itu pada saat kita berada di miqat. Walaupun kita sudah berihram, baru kita sholat, setelah itu baru berniat, setelah niat baru bertalbiyah sampai masuk kota Mekah. Ini perlu kita tegaskan, ihram itu adalah wajib. Karena dia wajib, kalau seseorang tidak berihram, maka dia wajib membayar dam. Apakah dia itu membadal hajikan orang lain, ataukah dia sendiri yang haji? Ini menjadi catatan penting kita berkaitan dengan niat ihram. Niatnya itu adalah wajib. Sholat sunat 2 rakaatnya itu adalah sunat. Sholat ihram itu sunat. Kemudian talbiyahnya itu juga sunat. Jadi di dalam ihram yang wajib itu ada beberapa yang sunat. Sekarang persoalannya, saya tidak punya pakaian ihram. Ini biasanya mereka yang datang ke sana, misalnya pakaian ihramnya hilang atau apa, sekarang bagaimana? Dia bisa haji nggak? Saya pernah baca, dalam keadaan darurat, maka dia bisa memakai pakaian yang ada di badannya walaupun dijahit. Kalau darurat, sudah dia cari sekeliling toko yang ada di Mekah, tidak ada lagi pakaian ihram. Pada masa itu terlalu banyak orang haji sehingga pakaian ihram habis. Bagaimana caranya? Dia bisa melaksanakan haji, tapi dia menggunakan pakaian itu. Seingat saya, dia hanya membayar dam. Kenapa? Dia melanggar. Melanggarnya itu karena dia tidak berpakaian ihram. Kemudian ini urutannya. Kemudian yang berikutnya adalah setelah itu dia masuk Mekah. Setelah masuk Mekah, dia masuk ke Masjidil Haram. Katanya itu mimbabi Bani Syaibah. Babi Bani Syaibah itu sebelah dekat Zamzam. Dekat Zamzam sana, namanya itu Babu Salam. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita menuju ke Babu Salam baru masuk Masjidil Haram, apalagi padat, itu akan terhalang banyak. Masuklah dari segala pintu. Ini menurut perilaku Rasulullah ketika beliau melaksanakan haji wada. Kemudian dia melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum itu dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan haji ifrad atau haji kiran. Kalau kita yang melaksanakan haji tamattu, maka tawaf umrah kita itu sudah termasuk dalam kategori tawaf kudum. Kalau misalnya Bapak punya pandangan, sudah Pak Ustaz, tidak apa-apa, tawaf kudum dulu baru tawaf umrah. Oke, siap, capeknya luar biasa. Jadi tawaf kudum dulu 7 kali putaran. Ya, tawaf kudum itu sama dengan tawaf karena kedatangan. Tawaf wada itu tawaf ucapan selamat tinggal kepada Mekah, pada Baitullah. Tawaf kudum itu tawaf penghormatan kepada Ka'bah untuk menyatakan bahwa saya sudah datang ke sini dan saya menghormati dan memberikan penghormatan kepada Masjidil Haram dengan melaksanakan tawaf kudum. Setelah tawaf kudum baru kita tawaf umrah, baru sa'i. Saya bayangkan. Kecuali kalau mungkin
di kloter pertama, gelombang pertama mungkin tidak terlalu padat. Tetapi kalau yang di akhir-akhir, bayangkan Pak kalau kita tawaf Ustaz Munir, menjelang Arafah itu, kita tidak usah jalan, didorong oleh orang. Jadi kita didorong oleh orang sampai selesai. Jadi kita tenang aja di situ, didorong oleh orang untuk jalan. Nah, ini Bapak Ibu berkaitan dengan ihram. Saya kira uraian kita masih ada banyak ini. Oke, karena ada kaitannya dengan tawaf kudum, kita satu lagi. Tawaf itu terdiri atas 3, ada tawaf kudum, tawaful ifadah, dan tawaful wida. Ini dia langsung uraikan. Ada tawaf kudum itu tawaf kedatangan kita di Mekah. Kemudian tawaf ifadah itu tawaf haji, tawaf rukun. Kemudian tawaful wada itu tawaf ucapan selamat tinggal kepada Masjidil Haram. Tawaf kudum hukumnya sunat, sama dengan sholat tahiyatul masjid. Tawaf ifadah rukun. Kalau seseorang tidak melaksanakan tawaf ifadah pada masa haji, maka hajinya tidak sah. Tawaful wada itu ulama mengatakan wajib. Ini Bapak Ibu sebagai bagian dari materi kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi ilmu kita semua, dan semoga nanti saatnya kita dapat melaksanakan ibadah haji lagi. Sekarang saya dengar sudah mulai ini orang berumrah ini, sudah mulai. Saya juga sudah kangen, sudah 2 tahun tidak haji nih. Ya. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan kesempatan. Semoga juga Pak Munir yang sudah menunggu-nunggu ini haji dapat melaksanakan haji pada tahun ini. Saya kira itu. Sekian. Terima kasih.